Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la ni'mallah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata wa min hada ila yaumil ba'tsi wal nahda. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sekalian yang saya hormati, pada kali ini kita akan membaca hikmah yang ke-215 kurang lebih, sebagaimana ini ya, yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa madina madadihi wa jurubihi fid dharain amin. La tuzakkiyanna waridan la ta'lamu samratahu falaisal muradu minas sahabil amtoru wa innamal muradu minha wujudul asma'i. Jadi la tuzakkiyanna, jangan, zakka itu biasanya kan membersihkan, mensucikan gitu ya. Cuman kalau di syarahnya itu jangan bangga. Jangan bahagia dulu nih. Jangan muji-muji dulu. Jadi la tuzakkiyanna itu seolah-olah mau bilang ya jangan terlalu bangga begitu saja. Atau jangan sok ideal. Kalau cewek jangan sok cantik begitu saja. Mentang-mentang sama Mas Sahli, mak liburan sedih ben segi udik bari masuk kurang katina kayak begitu itu namanya la tuzakkiyanna kan kata itu. Cuman konteks ini berbicara tentang para wali ini, warid. Waridan. Ya sebuah warid atau anugerah. Anugerah. Warid ini kemarin sudah dibahas. Cuman secara sederhana warid ini inspirasi ketuhanan, begitu saja. Kalau kita ambil contoh kasus ini, kasusnya Nabi Nuh. Jadi kan agak nggak masuk akal nih kalau misalnya Nabi Nuh itu disuruh buat kapal di daratan yang itu notabene di dataran tinggi. Cuman karena dia mengikuti tadi itu warid, intuisi ketuhanan, ya buat beliau itu. Karena nanti diprediksi banjir. Nah itu perbandingan dengan anaknya. Ya siapa? Kan'an itu ya. Nah itu yang disebut inspirasi, intinya itu ya. Inti dari warid itu ya inspirasi ketuhanan. Kalau yang tadi itu upaya saja, upaya bagaimana kitab Al-Hikam ini kemudian menjadi ya cara hidup kita itu, nyambung dengan konteks kehidupan kita itu. Baiklah tuzakiyanna waridan, janganlah engkau merasa ideal, merasa so suci, merasa bangga itu ya dengan datangnya suatu warid anugerah dari Allah yaitu inspirasi ketuhanan. La ta'lamu samrotahu, yang kau nggak tahu. Samrohnya itu apa? Buahnya itu apa? Orang itu kan kalau misalnya nanem, yang diinginkan kan itu adalah buahnya. Bukan tumbuhnya itu karena apa pohonnya itu menjulang misal tinggi dan besar, bukan itu kan? Tapi justru buahnya. Nah makanya kalau misalnya hikam ini mau dibaca dalam kehidupan, teman-teman ini perlu mikir kemudian. Belajar ini samrohnya apa? Oke lah misalnya Holis datang ke sini nih, belajar. Belajar itu bagian dari inspirasi lah, karena hal yang baik. Pasti Allah ini yang menggerakkan. Cuman setelah belajar, nanti misalnya memperoleh pinter. Pinter itu apa sih nanti samrohnya? Yang bisa dimakan buahnya, efeknya itu apa? Kalau nggak ada efek kita belajar itu sebenarnya nggak ada guna, kata beliau itu ya. Kalau nggak ada efeknya. Atau kalau bahasa orang tua kita itu ilmu ilmu setaan, tak manfaat yang itu ya. Nggak ada samrohnya. Falaisal muradu minas sahabati al-amtoro. Jadi bukan falaisal muradu. Jadi tujuannya dari sahabat, dari awan mendung itu yang mau hujan biasanya. Jadi tujuan dari mendung itu bukan hujan. Ini analogi ya. Jadi secara gampang karena tujuan dari awan itu bukan hujan. Tapi apa? Wa innamal muradu minha wujudul asma. Justru tujuan dari adanya awan kemudian hujan tadi itu adalah asma, menumbuhkan.
ketika ketika lama nih kemarau, misalnya 1 bulan sampai kita mandi di sungai itu, yang kita inginkan hujan itu kan. Sebenarnya bukan hujannya yang kita inginkan, tapi apa? Tapi yang kita inginkan asmarnya. Asmarnya itu Pak, ketika kita mendapatkan hujan, mendapatkan air, bisa cuci baju di sini, nggak perlu ke sungai nih. Mandinya juga di sini, punya air minum. Jadi secara gampang, asmar atau efek dari awan kemudian menjadi hujan. Jadi yang diinginkan bukan hujan, tapi asmarnya. Yaitu nilainya. Efeknya itu apa loh, misalnya. Misalnya punya uang nih, punya uang itu ada gunanya. Ada nggak orang makan uang? Nggak ada. Nggak tahu kalau itu kan memang kalau saya kaya gitu katanya tadi itu memang pengen uang gitu, kaya itu kan uang gitu. Tapi karena dia punya nilai itu ya, jadi sebenarnya nilainya sama. Sebenarnya yang kita inginkan dari bekerja itu kan bukan pekerjaannya tapi uangnya. Andai kata bisa dapat uang dengan menghayal kata teman-teman tadi itu, ya ngapain kerja, nunggu uangnya itu ya. Makanya kalau menghayal itu jangan tanggung-tanggung gitu ya. Menghayal kaya itu tanggung, menghayal punya uang 500 triliun gitu. Setelah itu di mana kan kasih Sahli, Muhammad Sahli nanti. Loh, yang saya yang punya gimana? Menghayal lagi nanti. Jadi menghayal kasih Mas Sahli, itu kasih Oli, itu kasih teman-teman. Nanti gimana? Menghayal lagi. Yang cuma menghayal kok itu ya. Menghayalnya, menghayal kaya bagus itu. Karena menghayal menghayal itu lebih ini ya, lebih lebih menarik di sini. Baik, kita lanjut ke ini ke syarahnya. Jadi la tuzakkiyana waridan maksudnya apa? Ai la tafrah bihi wa tamdah fi sirrika. Jadi jangan engkau merasa bahagia, bangga, dan memuji apa yang ada dalam hatimu. Jadi kalau dalam bahasa tasawuf, warid ini adalah sesuatu yang Allah kasih ke ini ya, ke dalam hati. Makanya khawatir, biasa disebut khawatir. Khawatir ini kan ada 4, ada khawatir, khawatir ilahi itu namanya. Bisikan dari Allah. Nah, itu juga bagian dari apa? Bagian dari ada khawatir al-malakuti itu. Yang isyarat-isyaratnya atau intuisinya itu melalui para malaikat. Ada khawatir itu khawatir syaitoni. Khawatir syaitoni ini ya bisikan-bisikan setan itu ya. Bisikan setan itu seperti bisikan apa? Misalnya waktunya ngaji, ditanya kemana? Ya kerja apa kan? Kerja sawit itu ya. Yang Angga dan Mas Salinya saling menyalahkan keduanya. Itu berarti inspirasi itu namanya inspirasi ini. Khawatir setan ini. Ada namanya khawatir nafsani. Khawatir ini nafsu. Jadi mementingkan dirinya sendiri, kenyamanannya sendiri gitu ya. Ya termasuk malas belajar itu kan mementingkan dirinya sendiri. Karena nyaman dengan hal itu, ya memang enak nggak belajar itu. Nah, ya nih nunggu di jalan, ya betul nggak enak itu. Tapi yang bermasalah nanti kepalanya. Jadi kalau mau sehat nih otak nih, itu harus belajar. Serius, jangan dikasih nasi itu ya. Kalau dikasih nasi, makanan cacing itu, nanti jadi otak udang. Udang itu otaknya siapa? Kita itu kan. Karena salah ngisi. Kalau udang ini hidup di sini lalu ikut ngaji nanti otaknya itu berubah gitu ya. Jangan jadi serius itu. Makanya kalau orang nggak belajar itu nanti gampang emosi itu kan. Ini nggak diisi ilmu itu ya. Memang organ tubuh ini memang kan punya makanan semua. Hati itu juga punya makanan. Makanya teman-teman itu sakit hati kan kalau misalnya ada yang disenangi ternyata dia agak beda keyakinan itu ya. Kok saya seneng kamu enggak itu. Kita sakit hati itu karena ini di hati. Jadi hal-hal yang senang itu apa ya nuansanya itu. Hal-hal yang nuansanya rasa itu. Kalau makanan mata itu kan kalau Mas Sahli lihat wanita cantik gitu. Matanya bagus itu. Hijau langsung itu. Kayak mata orang ini, orang Eropa itu. Kalau ngelihat cewek cantik. Makanya mata Mas Sahli ini akan merasa ini kelilipan kalau wanitanya itu kurang ini, kurang elok dipandang. Karena wanita-wanita di sini nggak apa-apa bersolek gitu ya. Supaya nggak merusak matanya Mas Sahli.
Atau tangan itu ya, makan tangan teman-teman itu sering dipakai. Lis ya, oh Lis ini jarang pakai tangan. Karena tidurnya itu 26 jam. Aduh, Lis ini pusing saya mau jagain. Kalau nggak ada mamanya, puk bisa kan itu di rumah. Kalau ada mamanya nggak enak itu anaknya orang. Jadi setiap organ tubuh itu punya makanan, termasuk telinga. Telinga itu makanannya ya hanya kalau misalnya Suhati nyanyi bagus suaranya, enak di kuping itu kan. Coba misalnya ada yang wewe itu kan gatal kuping itu ya, mau meledak itu. Makanya Nabi siapa yang dulu mati itu gara-gara suara soyhah itu ya, suara yang sangat kuat itu sampai meninggal itu. Itu kan azab juga ada kan. Makanya penting itu merawat organ tubuh otak itu ya. Nah merawat otak itu list tadi list ya, jangan sering bolos itu. Supaya terisi kepala itu. Kalau nggak diisi nanti banyak masalah. Ya hidup itu nggak tenang. Karena hidup itu kan jadi tenang, hidup sekali masa nggak tenang, nggak bahagia, itu kan emang. Nah salah satunya ya belajar. Belajar apa saja? Belajar perdukunan kayak misalnya apa nyantet, nyihir. Asal ada gurunya nggak apa-apa belajar. Tapi sih nyantet itu. Itu udah praktek. Tapi kalau Mas Ali bahaya ini kalau belajar ilmu nyantet itu ya. Ilmunya nggak apa-apa Mas ya. Misalnya Mas Ali belajar kepada siapa si A misalnya, dia pencuri ulung nih. Sejak 50 tahun yang lalu dia jadi pencuri. Cuman tuh belajar nggak apa-apa Mas. Asalkan nggak nyuri. Jadi ilmunya itu bagus. Setidaknya kamu tahu ilmunya, nanti kalau Suhadi mau nyuri ketahuan itu. Ya apa aja kan ketahuan sebelum nyuri ketahuan itu Mas. Itu makanya ilmu itu mulia. Dengan prakteknya beda ya. Kalau ilmu kayak hikam, ilmu nahwu itu prakteknya kan bagus. Jadi ada ilmu itu bagus, mulia, tapi dipraktekannya buruk ya ilmu tadi itu ilmu mencuri, ilmu korupsi itu ya. Ilmu korupsi politisi-politisi. Ya, banyak di sini kan itu ya. Politisi hantu itu. Ketika saya tanya di sini siapa saja pemainnya, nggak kelihatan kan hantu berarti itu. Ketika pemilu kemarin banyak ternyata pemain semua. Oh saya tertarik. Cuman kalau tertarik katanya nanti sama saja kan, musuhnya banyak. Jadi begitu Mas ya. Jadi sekolah juga jangan sering bolos makanya Mas Ali ada 2 bulan kayaknya jarang kelihatan. Oh 1,5 bulan Mas ya. Oh enggak. Mas Ali dia bingung gitu mau jawab salah nggak jawab keliru itu. Baik kita lanjut la ta'lamu samratahu fa iza waradu alaika waridun ketika warid itu menjumpai datang yaitu masuk ke dalam hatimu ay tajalla ilahiyun mulka qalbika yaitu inspirasi ketuhanan itu tanpa dimiliki hatimu wa yu'abbiru anhu bil hali. Musonid mengistilahkan warid tersebut dengan hal. Jadi dalam tasawuf itu ada makom ada hal itu. Hal ini ya nggak tetap nggak bisa diupayakan. Ini murni dari ini ya pemberian dari Allah. Tiba-tiba kita bahagia itu hal itu namanya. Makanya nggak bisa tetap. Lakin lam yata'assar qalbaka bihaisu tuhibbul ikbala alal maula. Akan tetapi tidak ini ya. Warid tersebut jadi mendapatkan warid, cuman waridnya ini lam yata'assar qalbaka. Justru tidak memberikan kesan, memberikan efek pada hatimu. Sekiranya tuhibul iqbal al maula yaitu senang untuk menghadap kepada Allah watun hidu li taatihi dan ia bangkit semangat untuk taat kepada Allah watakumu bihuquqi rububiyati dan menunaikan hak-hak ketuhanan maksudnya melaksanakan kewajiban. Fala tafrah bizalikal waridu. Waridi. Jadi jangan bangga dulu dengan warid yang seperti demikian. Jadi senang nih beribadah, kemudian pengen berkelanjutan, kemudian sudah melaksanakan ya sholat 5 waktu sama sunnah-sunnahnya itu. Jadi jangan bangga dulu. Lianna samrotahu karena apa? Karena buahnya, efeknya itu innamahiyya ta'asurul qalbi. Efeknya itu tak lain adalah ia berkesan.
ngefek lah di dalam hati. Wa tubdilu sifatahul mazmum mata bisifatil mahmudati. Jadi ada dua nih samrohnya kata beliau. Jadi salah satunya itu terkesan, maksudnya ngefek di dalam hati. Yang kedua itu dapat merubah karakter-karakter buruk yang awalnya buruk kemudian menjadi karakter yang baik. Atau yang awalnya malas belajar tiba-tiba senang belajar itu. Itu juga termasuk ta'asurul qalbi atau samroh, buah atau efek dari warid itu. Kama marro sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, fa illam yujad haza indaka fala tafrah bihi. Kalau misalnya hal yang demikian tidak ada kesan dalam hati, apa itu ya, terkesan itu bahasa ini. Ada bahasa anak mudanya itu. Kalau jatuh cinta itu apa, Mat? Bahasa ininya, Mat? Awal-awal jatuh cinta itu, Mat? Kasmara. Kasmara. Oh, kalau sampai kasmaran itu kepada Allah, wah itu berarti warid betulan. Ada yang berdeham. Kok mencurigakan? Nggak pernah dengar soalnya katanya. Kasmaran itu. Kalau apa bahasa orang ini, mau kita lihat atau deh. Ya pokoknya ya itulah. Atau hatinya tersentuh gitu ya. Ya tersentuh oleh PHP-nya Zuhadi. Nanti ini kan ini, gemar PHP jadi. Memberi harapan palsu. Ya hati-hati dengan itu ya. Kenapa kata bila falatat robihi fa inna fi dzalika nau'an minal iktiror. Karena itu penuh dengan tipuan. Ya terserah Mas Ahli, Zuhadi atau Olis gitu ya. Mereka kan satu geng gitu. Tapi tidak hanya pejantan yang begitu ya, betina juga banyak gitu. Cuma kayak lagi ngedoh. Iya betul, enggak semuanya. Ternyata logika kalian bagus ya. Ya begitu memang cewek ini cerdas ketika mereka disalah-salahkan. Ya bagus itu. Falaisal muradu minas sahabatil amtara wa innamal muradu minha wujudul asmari. Ai innaha muradatun li wujudil asmar alazi kadahu wujudu amtariha. La li mujarradi wujudi amtariha. Jadi sejatinya innaha muradatun, sungguhnya tujuan dari hujan adalah liwujudil asmar, untuk memperoleh efek, memperoleh nilai, memperoleh hasil. Ya kalau nanam pohon ya kita mau merasakan buahnya. Ala zikadahu wujudu amtori, yang itu dikehendaki oleh hujan. Lali mujarrodi wujudi amtori, bukan hanya sekedar hujan saja. Karena kalau sekedar hujan mulai jadi hujan batu itu. Wa kadzalikal waridu, dan demikian juga sebuah warid itu muradun li samrati. Jadi setiap satu warid itu tujuannya itu adalah samrah. La liwujudi hadin nafsika fihi. Bukan untuk kepentingan pribadi saja. Makanya ada kaidah itu, aduh lupa saya bahasa Arabnya. Jadi ada kaidah itu bahwa ini untuk mengkritik orang-orang yang punya karomah itu bahwa itu enggak begitu keren. Jadi suatu karomah yang itu efeknya pada dirinya sendiri itu justru lebih baik karomah yang efeknya itu ke halayak ramai. Jadi Mas Ali lebih baik kalau misalnya nanti ini Pak ya, misalnya ngajar itu daripada Mas Ali misalnya di antara dua nih, sholat sunnah 2 rakaat dengan ngajar itu kan efeknya itu kepada banyak orang, sementara sholat sunnah itu efeknya pada diri sendiri. Itu lebih baik yang efek kepada orang banyak gitu. Demikian juga orang sakti itu nggak disebut hebat dalam Islam. Misalnya dia bisa terbang misalnya ke atas tapi nggak bisa turun lagi. Kayak Mas Adi biasanya hilang, yang nggak muncul lagi itu. Jadi itu nggak hebat katanya itu. Kenapa? Karena kehebatannya itu ya untuk pribadi saja, nggak bisa dinikmati banyak orang. Itu lebih, makanya orang alim itu disebut ya sekalipun bukan punya karomah itu tetap lebih baik. Kenapa? Karena mencerdaskan halayak ramai.
Indonesia ini kan SDM-nya rendah gitu ya. SDM apa, Olis? Maksudnya SDM, sumber daya manusia. Ya, kita ini kan sumber daya manusia. Ada SDA, sumber daya alam. Ya, sumber daya alam di sini apa? Karet gitu, sumber daya alam. Terus sawit. Mereka yang memperoleh ahwalul qalbiyah, yaitu kondisi spiritual dalam hati. Gimana apa? Mereka itu yang tahu nabi, cuman mereka itu tertipu dengan hal itu. Maksudnya ya tadi tuh bangga, cuman dia nggak tahu mau dikemanakan nih warid itu. Dan parahnya lagi rubama tarokul a'mal zahirata ma'wujudi aklihi. Justru ada yang pura-pura sufi biasanya itu. Cuman apa mereka itu justru tarokul a'mal zahirata ma'wujudi aklihim. Padahal otak mereka normal, cuman mereka meninggalkan syariat. Kan ada biasanya orang yang ini kan tiba-tiba cerita. Makanya teman-teman itu tetap waspada dengan berita yang datang. Sebab kebohongan itu lebih cepat daripada kebenaran. Kan ada biasanya cerita-cerita itu kan, oh kalau dia nggak apa-apa nggak sholat Jumat, jangan sholat di Mekah katanya itu. Padahal Mekah itu sholat Jumatnya beda 4 jam dengan kita kan. Maksudnya kalau misalnya kita sholat Jumat sekarang, lalu dia sholat ke Mekah, ya jam 8 di sana itu. Kan beda 4 jam itu ya, antara Indonesia dengan Saudi. Jadi kalau ada yang kayak begituan, ya nggak usah percaya itu. Jadi itu tarokul amal zohir. Mau dia keling, padahal akalnya masih ada, itu masih normal. Nah, biasanya ada yang demikian, kayak makramat kata orang-orang itu ya. Ilmu sufi lah itu, sok-sokan. Makanya kalau, ya apa yang penting itu kayaknya bukan sok-sokannya dulu, pinternya dulu itu. Kalau pinter itu nanti gampang lah, gampang mendeteksi. Ada beberapa hal ini yang bisa kita simpulkan bahwa yang saya catat ini tentang tanda dari warid itu kalau kata siapa? Syekh Azharuk gitu ya. Apa Syekh Azharuk gitu. Iya ada Syekh Azharuk. Jadi kata beliau itu ada 3 tanda dari buah atau efek dari warid itu. Yang pertama itu al-inkifafu aniz zawajiri an bisatil isyarah. Jadi al-inkifafu anil zawajir. Jadi meninggalkan hal-hal yang tercela. An bisatil isyarah agar apa? Agar dibuka pintu-pintu isyarah. Jadi itu tandanya kata beliau. Jadi meninggalkan hal-hal tercela. Makanya untuk belajar tasawuf itu memang normalnya ya kita belajar tauhid dulu itu. Tauhid, fikih itu. Ya fikih-fikih praktis lah itu minimal. Supaya kita bisa paham hal-hal yang tercela yang dilarang oleh syariat itu apa itu. Jadi itu yang pertama kata beliau al-inkifafu aniz zawajiri an bisatil isyarah. Kemudian yang kedua al-qiyamu bihukum al-qiyamu bihukukil awamiri ala wafki zalik. Jadi dia melaksanakan kewajiban yang diperintah. Hak-hak perintah itu maksudnya haknya Allah. Yaitu kewajiban kita kalau haknya Allah. Ala wafki zalika ya sesuai dengan syariat itu. Jadi nggak kayak tadi itu tarokul a'mal zahir. Mereka itu justru meninggalkan syariat. Nggak sholat Jumat, ngakunya sholat di Mekah gitu ya. Itu kan meninggalkan syariat. Nah kalau orang normal itu nggak masalah. Maka teman-teman kalau misalnya mau berhenti beribadah, nggak normal dulu nih otaknya. Serius banget ini. Jadi Mas Ali boleh nggak ngaji di sini asalkan otaknya itu bermasalah. Misalnya dicepetel biolis langsung gila. Itu nggak apa-apa. Nggak sholat nggak apa itu kan. Surga surga nanti itu. Cuman syaratnya anda jadi orang gila. Salah satu caranya ya tadi itu dicepetel. Kan nanti rusak kepala itu. Itu yang kedua. Yang ketiga al-qiyamu bihaqqil hurmah fi jamil ahwali duna taraddud. Jadi dia melaksanakan bukan melaksanakan, secara gampang menghormati setiap kondisi yang kita terima. Setiap kondisi keadaan kita itu kan Allah semua yang ngasih. Ya secara gampang kalau dikasih anugerah ya bersyukur, kalau
dikasih eh, persoalan ya bersabar. Ya kalau mau sufi beneran ya kalau dikasih anugerah, dikasih cobaan, bersyukur semua itu. Kalau ini mau makom yang tinggi yang begitu kita kan nggak tinggi tinggi, ya udah sabar saja itu minta tolong dari teman itu. Jadi hurmah itu penting. Ada ujar-ujar itu apa ya? Ada tarkul hurmah itu adoru minal maksiyah. Jadi meninggalkan penghormatan, tidak menghormati ini itu justru lebih berbahaya ketimbang bermaksiat. Jadi bukan lebih baik nggak sholat nih mas, ini perumahan saja mas. Jadi menghormati apa tidak menghormati hukum itu lebih baik daripada kamu nggak sholat nih mas. Sama-sama buruk ini mas. Jadi kalau misalnya Mas Sahli nggak sholat itu kan maksiat namanya, dosa kan. Tapi kalau kita nggak hormat itu justru menyebabkan kafir. Misalnya kita bilang ya pakai sholat maghrib tidak cendekku gitu. Itu meremehkan nggak itu? Siapa yang buat maghrib itu menjadi wajib? Allah. Berarti yang kita remehkan Allah. Tuhan itu kan diremehkan. Berarti setiap yang meremehkan berarti hukumnya yang menyembah Tuhan lain saja kafir kok apalagi yang meremehkan Allah. Berarti kan menyembah Tuhan, cuma Tuhan yang lain. Itu dianggap kafir. Kalau kita ini kayaknya kafirnya kafir itu ya. Kalau kan banyak orang begitu kan dianggap ini. Dianggap enteng, diremehkan. Wah kita meremehkan orang tua saja dosanya besar itu apalagi meremehkan Allah kan. Makanya tadi itu bahwa ya tarkul hurma justru ada ruminal maksiat. Sama-sama buruk ya. Cuman maksiat itu justru grade-nya itu lebih lebih tinggi lah ketimbang lebih rendah ketimbang tarkul hurma. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang demikian, apalagi yang berpengetahuan. Ya kita husnudon boleh jadi orang yang bilang gitu karena mereka nggak ngaji, boleh jadi nggak tahu itu ya. Ya kita doakan baik. Tapi kalau syukuran man nggak boleh man kayak begitu man itu. Karena sudah ngaji itu konsekuensi ngaji memang begitu man. Jadi konsekuensi orang ngaji itu hati-hati berdosa. Dosanya itu justru lebih besar daripada yang nggak ngaji. Ini demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.